Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Lambaikan tangan dong. Puji Tuhan. Haleluya. Senang ada di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan, kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Tadi saya tanya kepada Bro Mudi, ini lagu setelah saya memberikan tema atau udah dipersiapkan? Ternyata lagunya, puji-pujiannya semuanya udah dipersiapkan lebih dulu daripada tema yang saya berikan kepada Brother Mudi. Dan saudara, ketika banyak kali saya pelayanan, ketika Roh Kudus bekerja, seringkali seirama begitu. Seringkali senada, seringkali pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Amin. Dan apa yang saya akan sampaikan, apa yang saya sharingkan pada pagi hari ini, ternyata ada di lagu semua. Kiranya ketika kita pulang dari tempat ini, kita mempunyai kekuatan iman, kita punya iman yang kokoh, dan kita tetap percaya pada Tuhan. Katakan amin. Ngomong sama kiri kanan, yuk kita punya iman yang kuat. Haleluya, haleluya. Nama saya Johanso, ya sudah dikenalkan. Saudara, saya akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita pagi hari ini akan belajar bagaimana merajut hidup bersama dengan Kristus. Saya banyak mengamati, saya banyak melihat Bapak yang kasih, ternyata banyak anak-anak Tuhan yang tiba-tiba rontok, tiba-tiba mundur di tengah-tengah jalan. Tapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita semakin teguh, semakin kokoh, dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita baca di dalam ayat firman Tuhan yang sering kita baca di dalam kitab Injil Markus, pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Dikatakan begini, judul perikopnya angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka murid-murid meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai Yesus. 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya berkata, membangunkan Yesus dan berkata kepada Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-murid menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Berbahagialah kita yang mendengar, mengalami, melakukan firman Tuhan. Bapak yang kasih, seorang teman ketika saya datang di dia, akrab, dia ngomel Bapak yang kasih. Dia berkata begini, dasar, mentalnya mental tempe. Saya bingung. Apa yang dimaksud bro? Itu dia fans salah satu atlet. Itu kalah melulu, dia tidak punya mental pemenang. Mentalnya tempe. Saya tanya, mental tempe itu apa? Mental pecundang, mental yang mudah menyerah, mentalnya enggak kokoh. Oh. Saya tanya, kan bukan familimu? Ya, tapi saya ngefans banget. Bapak yang kasih, ternyata Bapak yang kekasih, ketika saya mengamati anak-anak Tuhan hari-hari ini, minta maaf, ada banyak anak-anak Tuhan seperti tempe, kata teman saya itu. Apanya yang tempe? Imannya tempe. Imannya mudah menyerah, rontok di tengah jalan. Imannya tidak kuat ketika tekanan muncul dalam hidupnya. Ketika kesusahan melanda dia, ketika keadaan gak enak melanda dia.
Saudara, saya berpikir kenapa banyak anak-anak Tuhan seperti itu ya. Ternyata Bapak yang kasih, gereja berpartisipasi di dalamnya. Ternyata gereja memproduksi anak-anak Tuhan yang punya iman seperti tempe. Iman yang mudah rontok, iman yang mudah menyerah, iman yang di tengah jalan tiba-tiba undur dari Tuhan dan berbalik. Loh Pak Jonsu bener enggak? Iya. Hari ini gereja lagi memproduksi iman yang seperti tempe. Kok bisa? Iya. Ketika sang pengkhotbah, entah itu sang gembala mengatakan, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup saya dan saudara pasti akan lancar, pasti akan diberkati Tuhan. Pokoknya iman katanya. Iman, susah jadi senang. Menderita pasti juga oke. Sakit pasti sembuh, pokoknya iman. Saudara, klik slide berikutnya. Klik. Saudara, jika Kristus hadir dalam hidup kita, maka seharusnya hidup selalu berjalan lancar tanpa kesusahan. Benar enggak saudara? Ternyata saudara, kalau hidup saya dan saudara lancar terus, ini enak. Benar. Masalahnya kan hidup saya dan saudara enggak selalu ada di atas. Betul? Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang sangat tidak enak dalam hidup kita, sangat susah terjadi saudara. Dan ketika pengajaran seperti ini datang kepada anak-anak Tuhan, dan ketika kesusahan, ketika penderitaan, ketika hal yang gak enak terjadi, maka dengan mudahnya anak-anak Tuhan akan mundur dari Tuhan. Dia berkata, enggak Tuhan-Tuhanan katanya gitu. Betul kan? Iya kan? Saya yakin di sini enggak ada. Amin. Enggak ada yang ngaku. 2021 Pak Joso kok bilang gitu sih? Iya. 2021 tanggal 5 Agustus. Saya dan istri saya hari 5 Agustus hari Kamis. Saya hari Minggu masuk rumah sakit dengan istri saya. Kami berdua kena COVID. Naik mobil. Waktu itu penuh. 2021 itu lagi puncak-puncaknya COVID. Delta. Waduh. Saya banyak pelayanan. Banyak saya doakan sembuh. Banyak. Pokoknya udah deh. Pakai masker. Pokoknya saya datang aja. Bahkan ada teman baik saya ketika dia di satu kota di Kalimantan. Menurut dokter, udah putih semua. Waduh, terus dokternya bilang gini kepada istri dan mami mertuanya. Udah, berserah aja. Ibu sama mami ini agamanya apa Kristen? Udah, berserah pada Tuhan. Nggak lama, karena udah putih semua. Saudara, mami dan istri dan maminya keluar dari rumah sakit. Di parkiran, mereka menangis, dia telepon saya. Kok jangan seperti ini, yuk kita doa. Saudara, saya doakan di mereka. Saya cepat kontak teman-teman di sana, cepat kasih oksigen dan sebagainya. Kesaksiannya jalan nggak sampai 2-3 langkah aja udah setengah mati. Saudara. Dan oleh pertolongan Tuhan sembuh saudara. Jadi saya santai aja. Saya naik mobil ke rumah sakit sulit karena kenal dikasih kelas khusus kami masuk berdua. Hari-hari semakin baik saudara. Infus sudah mulai dilepas semua oke lah. Tiba-tiba hari Kamis pagi istri saya anfal. Kaget saya. Wah cepet tangani. Langsung dibawa ke ICU. Tiba-tiba anfal. Lalu dokter ngomong saya, Pak. Kelihatannya tidak tertolong Pak. Saya bingung. Saya dulu sering berkhotbah. Saya berempati, saya bersimpati dengan orang-orang yang menderita. Ketika kita ditinggal pasangan kita, ketika entah suami atau istri kita tinggalkan kita, seperti burung kehilangan satu sayap. Hari itu firman itu menggaung sangat kencang di telinga saya. Saya nggak bisa menangis saudara, saya nggak nangis. Tapi lutut saya seperti tidak ada tulangnya lagi. Bahasa Surabayanya saya ndelosor.
Saya bingung. Saya telepon anak saya. Tidak Papa, enggak mungkin Papa. Papa doakan orang sembuh. Pasti Mama sembuh. Amin. Tapi jauh di dalam kedalaman hati saya jujur, Tuhan panggil ini. Saudara, padahal hari-hari setiap malam kami di rumah sakit kami berdoa. Kami menyembah, kami tinggal di dalam hadirat Allah, indah hadirat Allah. Hari itu, berita dari ICU mengatakan, Lani Dwi Damayanti telah tiada. Dan pihak rumah sakit menghubungi anak saya. Anak saya semuanya kena tapi di rumah. Saudara, ini peristiwa yang sangat, bagi saya tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada tekanan yang paling berat selain ditinggal istri saya. Ketika saya baca firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan. Saudara, tidak ada di dalam kehidupan saya dan saudara yang selalu ada di atas enak, enggak ada. Betul? Jadi itulah kehidupan Bapak yang kasih. Makanya klik. Kehadiran Kristus tidak membuat hidup steril dari kesusahan. Sangat fair, saya hamba Tuhan. Tetapi kesusahan orang percaya pasti memiliki rancangan kebaikan di tangan Tuhan. Katakan amin. Ya, saya bukan anti mujizat. Saya enggak anti. Saya ngalamin banyak. Tahun lalu pun saya ngalami sesuatu yang beberapa teman dekat tahu persoalan saya. Saya enggak pernah ngomong, saya enggak pernah. Saya hanya bergumul, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong. Firman Tuhan mengatakan apa yang enggak pernah dilihat oleh mata, apa yang enggak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang enggak pernah terbesit dalam pikiran kita, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mujizat ada, tapi bukan berarti anak-anak Tuhan selalu lancar. Pertanyaannya begini Bapak kasih, bagaimana supaya saya dan saudara tetap punya iman yang kokoh, tidak punya iman seperti tempe. Hari ini kita akan belajar 3 hal Bapak kasih. Saya rindu Roh Kudus mencerahkan, memberikan pewahyuan-pewahyuan Bapak Ibu supaya pulang dari tempat ini benar-benar saudara mengalami, saudara pegang dan mengalami, dan saudara tetap punya iman yang kokoh bersama dengan Dia. Bagaimana supaya saya dan saudara punya iman yang kokoh, apapun yang melanda kita tetap berdiri bersama Yesus, lakukan perkara besar. Begitu Pak. Bukan hanya mujizat yang wow, bukan. Tapi ketika kita ada di dalam lembah yang paling dalam, Mazmur 23, kita tahu ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan saya dan saudara. Katakan amin. Bagaimana yang pertama saudara klik? Kita harus yakin bahwa Dia penguasa atas hidup saya dan saudara, penguasa atas alam semesta ini. Saudara, ketika kita baca ayat demi ayat tadi saudara, setelah Yesus pelayan dengan murid-muridnya nih, lalu Yesus mengatakan pada murid-muridnya, ayo kita bertolak ke seberang, betul ya? Berarti yang punya inisiatif saudara, siapa? Yesus. Yesus yang punya ide untuk ngajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Saudara, Yesus adalah Tuhan, amin. Sang putra yang turun ke dalam dunia jadi manusia. Dia adalah Allah, betul? Tapi dia juga adalah manusia. Di dalam keahliannya dia mengekang keilahiannya sebagai manusia, saudara. Kira-kira saudara, Yesus tahu enggak saudara? Ketika Yesus mengajak murid-muridnya, ayo bertolak ke seberang. Kira-kira Yesus tahu enggak? Nanti di tengah-tengah itu terjadi angin, dikatakan angin taufan yang sangat dahsyat. Tahu enggak kira-kira saudara? Tahu. Karena dia Allah. Lalu pertanyaannya gini, lah kalau tahu, kenapa kok Yesus mengajak murid-muridnya ayo bertolak ke seberang? Kira-kira kenapa saudara? Karena memang sengaja. Yesus sengaja mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Pertanyaan berikutnya gini saudara. Kenapa kok Yesus sengaja ingin mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang? Di tengah-tengah danau itu terjadi hal yang sangat mengerikan. Karena Yesus ingin, Yesus pengen Bapak yang kasih,
murid-muridnya ini loh, tahu, mengerti, memahami bahwa Yesus adalah penguasa atas alam semesta. Amin. Tidak gampang saudara. Tapi Yesus pengen, padahal ini habis pelayanan loh. Dan kita tahu, kita lihat, murid-muridnya sampai heran. Siapa gerangan orang ini? Angin dan danau pun takluk. Berarti memang Yesus punya rencana supaya murid-muridnya benar-benar mengerti. Mata mereka melihat bahwa orang pribadi yang bersama-sama dengan mereka adalah penguasa atas alam semesta. Ada banyak anak-anak Tuhan bimbang, ragu, akhirnya punya iman seperti tempe karena satu hal ini. Mereka nggak ngerti kalau Tuhan yang kita sembah ini adalah penguasa atas alam semesta. Makanya firman yang lain mengatakan, mengapa engkau berseru-seru Tuhan, Tuhan kepadaku. Itu katanya kurios dari bahasa aslinya. Itu artinya penguasa atas hidup kita. Benar-benar hanya satu-satunya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu. Mereka keluar masuk gereja, mungkin mereka melayani, tapi sesungguhnya mereka di dalam dirinya, sesungguhnya mereka nggak yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, yang mereka sembah adalah penguasa atas alam semesta. Saudara, kalau Yesus penguasa atas alam semesta, sebetulnya Yesus ngomong gini, kalau aku menguasai alam semesta, bukankah aku juga bisa menguasai hidupmu? Katakan amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, ketika sang penyanyi, sang pencipta lagu menciptakan lagu ini, dia mengalami betul apapun, dia tetap punya rencana kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Amin, Bapak yang kasih. Secara manusia saya nggak mampu. Saya waktu pandemi, waktu itu masih lockdown. Hari pertama malam itu saya pulang, suster, saya pulang suster. Nggak bisa Pak, Bapak pulang harus hari Minggu. Sus, ada 3 hal paling nggak sus. Yang pertama, anak saya di rumah sendirian. Mereka butuh penghiburan nih. Mereka tahu maminya kagak ada nih sus. Yang kedua, suster, lihat itu makanan. Saudara, makanan banyak dikirim. Banyak, bukan saya nggak mau makan, saya berusaha makan. Nggak bisa makan saudara. Bahasa Surabaya nggak kolu gitu loh saudara. Nggak bisa nelen. Ini bukan mengada-ada. Saya nggak munafik. Dan yang ketiga sus, kalau saya ada di sini, itu ranjang istri saya harus lihat. Saya pasti stres, depresi berat sus. Suster berani nanggung kalau saya nanti tiba-tiba dipanggil Tuhan. Karena saya nggak kuat. Pak, kalau gitu saya ngomong ke dokter yang ngomong. Lalu dokternya, dokter kan tahu saya udah sehat nih. Oh iya Pak, tunggu Pak. Terus suster balik. Pak, kami lihat administrasi, kami bereskan. Kalau Anda sudah pulang, saya tunggu. Sampai malam pun saya pulang. Selesai kira-kira malam saudara. Selesai semua, saya pulang saudara. Jangan dikira hamba Tuhan kuat. Tidak. Saya pergi, di samping saya ada istri. Hari itu saya pulang. Sendiri saudara. Aduh. Tidak tahu saya jalan berapa kilometer per jam, mobil saya pelan, saya tidak kuat. Air mata menetes. Tanpa sadar. Saudara bertanya Pak Johnson mungkin hari itu ya. Saya hari-hari itu, sampai istri saya karena COVID, kami suster, saya bawa mobil sendiri, saya akan ikut ke Keputih. Nggak bisa Pak. SOP-nya nggak boleh. Jadi bayangkan saudara, hanya lihat Zoom, saya pun lihat Zoom nggak bisa lihat. Banyak, saya lihat tuh banyak sekali. Bela Sungkawa datang kepada, aduh banyak. Saudara, berat, sangat amat berat. Saya seringkali, saya nggak mau menangis di hadapan anak saya. Hari pertama, malam pertama, saya tidur sendiri di kamar. Anak saya gantian. Masuk, Pak, saya matikan lampu, saya pura-pura tidur. Alah, Papa nggak tidur kan? Iya, balik. Satunya lagi masuk. Jadi sepanjang malam itu tidak ada yang tidur dan saya nggak bisa tidur. Saya nggak mau menangis di hadapan anak saya. Bukan saya munafik. Saya harus membuat anak-anak saya kuat.
Tapi saudara, ketika mereka tidur hari-hari selanjutnya, saya turun ke bawah, saya berdoa, Tuhan, saya nggak ngerti ini karena Roh Kudus atau enggak, saya menangis, saya berbahasa roh. Siang-siang tanpa mereka ketahui, saya pakai celana pendek, pakai kaos, naik motor saudara. Saya pergi ke makam. Setiap hari. Mereka nggak tahu Pak kemana. Udah Bapak pergi. Kalau enggak mereka akan ikut. Saudara, sampai suatu ketika, ya beberapa hari kemudian saya lewat di rumah sakit tempat istri saya dirawat. Saya pakai helm, kan waktu itu helm dan masker saudara. Santai aja. Tiba-tiba saudara, ketika saya lewat saya lihat. Tanpa saya sadari, air mata menetes. Saya bingung. Ini otak bawah sadar lagi menyerukan satu kesedihan yang amat dalam. Nangis saudara. Tidak ada yang tahu memang pakai helm tertutup, pakai masker. Sangat sedih saudara. Nah kalau pemahaman saya, pemikiran saya, hidup pasti lancar di dalam Tuhan. Pasti saya rontok. Betul saudara. Tidak selama, Pak Johnson kok gak enak sih khotbahnya hari ini. Itu kenyataan yang harus kita terima Bapak Kasih. Saya tidak lagi membuat PHP saudara, enggak. Tapi bagaimana supaya saya dan saudara tetap kokoh itu. Kalau saya ngomong seperti ini saudara, saya melewati 2,5 tahun nanti bulan Februari besok ini. Nanti bulan Agustus sudah 3 tahun. Saya mengerti kenapa, bukan oleh kuat dan gagah saya, bukan. Saya mulai menyadari ketika saya baca firman muncul. Karena saya tahu segala perkara itu pasti ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Dia penguasa atas alam semesta. Dia pun penguasa atas hidup saya. Amin. Kalau saya bisa berdiri seperti ini, saya nggak munafik. Saya udah move on. Tapi saya untuk menghilangkan istri saya, nggak bisa. Banyak orang, Johanso tak cari ya nanti yang persis lani. Iya Oma, dalam hati saya nggak ada yang persis sama kembar aja nggak persis. Tapi saya menghormati iya, ayolah cari pendamping. Masalahnya belum bisa ini. Belum bisa. Ada seorang teman mengatakan begini, bro kenapa nggak bisa? Saya nggak ngerti, lalu dia tanya, boleh tanya pribadi ya? Oh boleh. Dia tanya, ini sangat pribadi, seorang psikolog saudara di Jakarta. Datang. Hari-hari menjelang istrimu dipanggil Tuhan. Semakin sini, apakah kamu punya konflik besar dengan istri saya? Istrimu, enggak. Oh, semakin saya menikah 20 tahun lebih, semakin jarang kami bertengkar. Sangat jarang, amat sangat jarang. Anak-anak saya saksi, kalau ada anak saya lebih bagus. Dia mengini, ada 2 hal yang membuat orang terbanting-banting seperti engkau bro. Yang pertama karena menyesal. Telah berbuat salah pada istri karena konflik besar. Dan yang kedua adalah ketika hubungan itu sangat harmonis, intim, mesra, kehilangan. Maka benar-benar seperti separuh dari jiwanya hilang. Itu yang terjadi pada kamu. Saya gak munafik. Tapi ketika saya baca ayat firman Tuhan ini, iya ya. Tanpa saya sadari, saya yakin Dia penguasa atas hidup saya. Itu yang membuat saya dan saudara bisa punya iman yang kokoh. Pagi ini pulang dari tempat ini, yakinkan pada diri kita bahwa Dia adalah penguasa atas alam semesta. Dia juga penguasa atas hidupmu dan hidupku, katakan amin. Yang mau belajar yakin lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, kita bukan hanya yakin bahwa Dia penguasa atas hidup saya, hidupmu dan hidupku. Tapi seringkali tanpa disadari, anak-anak Tuhan nggak yakin, bahkan ragu-ragu bahwa Yesus itu sesungguhnya di dalam perahu kehidupan kita. Kita lihat murid-murid, betul kan? Yesus ada di buritan, tidur di sebuah tilam. Berarti ada di perahu itu kan? Tapi ketika angin taufan dahsyat melanda mereka, bahkan dikatakan air mulai menyembur masuk dalam perahu, hampir penuh tenggelam saudara. Saudara, murid-murid lupa, nggak nyadar kalau Yesus ada di perahu mereka.
Sampai akhirnya saking tidak sadarnya bahwa Yesus ada bersama mereka. Yesus itu adalah gembala, dikatakan gembala mereka. Mereka begini, Yesus, guru. Engkau nggak peduli kalau kita binasa. Berapa banyak ada anak-anak Tuhan seperti ini. Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Wes nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Kenapa saudara? Karena mereka nggak yakin bahwa Yesus ada di dalam perahu kehidupan mereka. Yesus tahu nggak saudara kalau angin taufan itu melanda? Tahu. Nggak mungkin tidur, nggak ngerti, enggak. Dia Allah kok. Dia memang sengaja supaya murid-muridnya ini loh berubah. Mungkin ada di antara kita, ketika engkau ada di dalam sesuatu yang tidak enak, sesungguhnya Yesus ingin tahu, hei sadar, ayo nyadar bareng-bareng yuk. Aku itu loh ada bersama-sama dengan kamu, aku itu loh gembalamu, amin. Gembala gak mungkin membiarkan domba-dombanya tersesat. Bahkan dikatakan satu aja dicari, betul? Itulah Tuhan kita. Dia nggak akan membiarkan saya dan saudara jatuh bahkan sampai terjerembab. Enggak. Kenapa saya bisa seperti itu? Kenapa Anda bisa seperti itu? Karena seringkali saya dan saudara nggak yakin benar bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita di dalam perahu kehidupan saya dan saudara. Kita dengar firman Tuhan, yes. Tapi sesungguhnya seringkali kita nggak yakin Dia ada di dalam perahu kehidupan kita. Saudara, Yesus itu mengasihi saya dan saudara. Meskipun ada pertanyaan Tuhan, nanti ada jawabannya. Anak saya yang kecil begini, Pak, tapi kenapa ya? Kenapa? Kan Livia waktu masih umur 16. Baru 16 tahun nih, Papi. Kenapa Mami tinggalkan kita? Saya nggak bisa jawab, saudara. Saya cuma ngomong gini, Livia, misteri. Lalu dia menangis. Pak, kenapa misterinya melanda kita? Saya lihat Papa mengasihi Tuhan. Papa melayani Tuhan tanpa gaji. Papa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Papa murah hati. Dan Mami juga mendukung. Bahkan masuk ke pedalaman pun Papa Mami sangat mendukung. Saya nggak bisa ngomong. Kenapa misterinya melanda kami? Livia, bukankah hari-hari selama pandemi kita bersama-sama? Mami bekerja, tapi kan Mami nggak bekerja selama 7 hari dalam seminggu, enggak. Mami hanya bekerja 2 hari. Bukankah Mami sering bersama-sama dengan kita? Lihat orang-orang lain, tidak ada waktu buat anak-anaknya. Dia menangis, saudara. Dia saya peluk. Tapi saya ngomong gini, anakku, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Setelah hampir 1 tahun lebih mereka kumpul. Pak, kami ini jahat ya Pak ya? Kok bisa? Kami ini loh Pak, kayak lupa ya kalau Mami itu enggak ada. Yang saya lihat Papi yang kayaknya masih sering mengenang Mami. Enggak, sama gitu. Karena kamu tahu, Tuhan adalah gembala atas hidupmu dan hidup Papa. Karena itu engkau merasa tenang. Engkau tahu Mami ada di surga. Dan Dia menghiburkan. Mereka nangis, saudara. Tuhan adalah gembalaku. Mereka nyanyi, saudara. Takkan kekurangan. Kami nangis bareng. Bukan nangis kesedihan. Nangis penuh dengan syukur bahwa Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kami. Dan berkata, iya Pak ya, Tuhan tahu. Yang nomor 2 berkata, kalau Papa tinggalkan kami dulu, Mami tidak kuat. Kenapa kok bisa seperti itu? Kami melihat, Papi banyak melayani Mami. Papi banyak, dan Mami sangat hidupnya tergantung sama Papi. Makanya ketika Mami tinggalkan, kami bukan jahat. Tapi kalau Papi dulu, pasti gak lama Mami nyusul. Pasti sedih banget. Dan mereka mau mengatakan gini, ternyata Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Papi sebagai single parent bisa bertindak sebagai papi
dan bisa bertindak sebagai mami. Ganti saya yang nangis, saudara. Ternyata Tuhan yang saya sembah, Dia ada di dalam perahu kehidupan kita. Sebagai gembala yang tidak kelihatan secara kasat mata. Dia menuntun jalan-jalan kehidupan kita. Dia berikan hikmat kepada kita. Dia berikan marifat kepada kita. Dia memampukan saya dan saudara untuk menjalani kehidupan ini tetap di dalam relnya Dia. Tetap di dalam jalannya. Hari ini saudara, saya nggak tahu keadaan saudara. Lagu-lagu tadi sangat mendukung. Tapi bukan hanya kita nyanyikan, kita dengar. Ayo kita ngalami, katakan amin. Amin. Bukan berarti saya seperti lalu saya menubuatkan saudara nanti akan parah. Enggak. Saya hanya mengatakan inilah kehidupan saudara. Yang kedua saudara, yakinkan pada dirimu. Supaya iman kita kokoh, kuat, tidak mudah rontok. Bukan iman yang seperti tempe katanya. Bahwa Dia ada di dalam perahu kehidupanmu dan kehidupan, katakan amin. Yang ketiga saudara, klik. Mungkin satu, yang kedua sudah oke. Tapi yang ketiga ini paling penting juga saudara. Yaitu kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena banyak anak-anak Tuhan sekarang keluar masuk gereja, minta maaf. Sesungguhnya mereka adalah ateis praktis. Saudara, kalau kita lihat yang jago di air, di danau, Tuhan Yesus atau murid-muridnya saudara? Murid-murid dong, nelayan kok. Tuhan Yesus kan kalau buat mebel begini pinter karena dia kan anak tukang kayu waktu itu ya kan. Betul kan saudara? Seringkali tanpa kita sadari, kita menganggap seperti murid-murid ini loh. Kita enggak menganggap Dia itu adalah Allah yang berkuasa, Allah penguasa atas semesta ini, enggak. Contohnya apa? Seringkali ketika kesusahan datang, saudara lari kepada siapa? Itu hal yang konkret, hal yang nyata. Harusnya ketika ada kesusahan, ketika tekanan melanda kita, ketika hal yang enggak baik melanda kita, saya dan saudara, aku dan engkau harusnya lari kepada Dia. Betul? Tapi seringkali kita enggak. Mengandalkan kepada yang lain. Saya enggak khotbah tentang itu dulu, enggak. Bahkan yang parah saudara, tanpa disadari kita mengandalkan diri kita terlebih dahulu. Saudara, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan lagi pikul yang namanya berhala. Kemana-mana dia lagi pikul yang namanya berhala. Ada pendeta mengatakan, mungkin berhalanya adalah hobi kita. Yes. Mungkin ada yang mengatakan berhalanya adalah pekerjaan kita. Mungkin berhala kita adalah kedudukan pangkat kita. Mungkin. Tapi yang paling parah, berhala yang kita tenteng adalah diri saya dan diri saudara sendiri. Kita menjadikan diri kita Tuhan atas kita. Dan itu yang paling parah. Sehingga seringkali kita lupa. Kita enggak menjadikan Tuhan benar-benar Tuhan kurios, enggak. Tapi kita mengandalkan diri kita. Setelah udah sampai pada titik nadir yang paling rendah, baru kita datang kepada Tuhan. Udah terlambat. Seharusnya enggak. Istri saya sebelum meninggal, itu yang membuat anak-anak saya juga iya ya. Dia berkata, waktu itu anak saya nomor pertama itu semester 6. Lalu dari pihak kampus ngomong sama anak saya. Lalu ngomong sama kami. Silakan ayo ikut S2 di semester 7. Percepatan katanya. Anak saya gini, Pak, bosan kuliah terus. Tapi istri saya tuh diem, sangat pendiam. Ya bukan berarti diem sama sekali, tapi di rumah banyak ngomong. Dia cuma, saya tahu bahasa tubuhnya. Dia pengen anak saya ikut itu, S2. Lalu saya coach anak saya, saya ngomong-ngomong, papi enggak perlu IP-mu tinggi kok. Pokoknya jalan, toh sekarang pandemi. Pandemi ini enggak bisa apa-apa. Kamu lulus pun enggak mungkin kerja, enggak mungkin banyak bahkan di PHK. Saya coach, dia mau saudara. Di semester 7, dia harus kuliah, tinggal skripsi. Satu mata kuliah dia koas asisten
by online dan malamnya dia harus kuliah S2. Saudara, seperti itu. Di tengah berjalan saya dipanggil Tuhan. Setelah itu dia tiba-tiba teman sekelas dia S2, ada vice owner satu perusahaan cukup besar. Saya googling enggak ketemu, tapi saya tanya teman-teman saya, ternyata oke, ayo magang yuk. Dia magang, saudara. Dan sampai hari ini dia bekerja. Saudara, lalu dia lulus kuliah, S1 sudah lulus, S2-nya udah lulus. S1 dia enggak mau wisuda, enggak perlu. Papa dulu wisuda juga enggak dipakai kan Pak? Ya. Papi, terus lalu dia S2 lulus baru saudara. Di tengah-tengah dia wisuda, dia nangis. Papi, ini adalah sepertinya keinginan mami terakhir. Terus dia mau gini saudara. Papi, kalau anak pertama saya panggilnya Cici. Cici baru tahu papi. Mami ngomong gini, Janet, jangan andalkan dirimu. Jangan, mami tahu. Dia kumlot saudara, S1, S2 kumlot. S1-nya 3,98, S2-nya 3,9 berapa gitu saudara, kumlot. Jadi percepatan bang. Maminya tahu, Cici, Janet, jangan andalkan dirimu. Andalkan Tuhan. Jangan jadikan dirimu Tuhan atas hidupmu. Tapi tetap jadikan Tuhan, Yesus adalah Tuhan atas dirimu. Saudara, setelah wisuda dia ngomong gitu, dia nangis. Papi, hari ini aku bertobat. Kata-kata mami mengiang begitu kencang pada saya. Selama ini saya mengandalkan kepandaian saya. Saya pikir saya bisa, saya pikir saya mampu. Apakah di pekerjaannya oke? Dia pikir oke. Tapi dia nggak. Saya baru tahu. Tanpa saya Cici sadari, papi, Cici mengandalkan diri Cici. Begitu banyak anak-anak Tuhan. Dirinya adalah Tuhan atas dirinya. Saudara, bukankah Adam dan Hawa jatuh? Itu bukan karena mencuri. Bukan karena berzina. Bukan karena membunuh. Tapi mereka ingin menjadi seperti Tuhan. Betul kan? Jadi mereka ingin Tuhannya itu adalah diri mereka sendiri. Dan hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan menjadikan dirinya adalah Tuhan atas dirinya sendiri. Dan itu berbahaya banget. Makanya banyak anak-anak Tuhan rontok di tengah jalan, mundur di tengah jalan, berbalik. Karena mereka tidak nyadar bahwa sesungguhnya dia adalah Tuhan atas hidupnya. Amin. Dan itu luar biasa. Karena kepandaian, karena kekayaan, ketika hari terakhir mereka sudah divonis kanker stadium akhir. Mereka berkata, iya, kekayaanku, kepandaianku dan sebagainya tidak bisa membuat aku lepas dari kanker ini sembuh. Betul. Hari ini saudara, pulang dari tempat ini, saya nggak panjang saudara. Yakinkan, ayo kita andalkan Tuhan. Amin. Andalkan dia benar-benar. Dia memang kita tahu sekarang udah yakin nih. Dia penguasa. Iya, dia adalah Allah yang luar biasa. Kita bisa melihat seperti murid-murid. Yang kedua, kita memang yakin dia ada di dalam perahu kehidupan kita. Iya, ada dia Immanuel. Tapi yang ketiga, ketika dia ada di dalam perahu kehidupan kita. Perahu pekerjaanmu, perahu sekolahmu, perahu rumah tanggamu, perahu apapun juga. Yuk kita ajak Yesus, andalkan dia di dalam segala perkara. Amin. Kalau itu kita andalkan, maka yang dikatakan di dalam Roma, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Itu akan berlaku atas hidupmu dan hidupku. Amin. Siapa yang hari ini, pagi ini, pulang dari tempat ini, Pak, saya mau mengalami firman gitu. Lambaikan tangan saudara. Saya selesai di sini saudara. Biar Roh Kudus mencerahkan Bapak Ibu. Roh Kudus mewahyukan bahkan yang lebih lagi. Dan membuat iman Bapak Ibu tetap kokoh. Bukan iman yang seperti tempe. Tapi iman yang kokoh. Klik yang terakhir saudara. Lihat itu. Klik lagi. Klik sampai habis. Kita harus punya iman yang kokoh. Katakan amin. Ngomong sama kiri kanan. Kita harus punya iman yang kokoh yuk. Amin.
Bagaimana ketika kita lakukan 3 kali ini? Amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Saya rindu lagu mengatakan, ku menyembah, ku yakin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, kami menyembahkan Engkau hanya satu-satunya Allah dalam hidup kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin, amin. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Benar Tuhan. Kekuatanku Amin. hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yuk kita angkat tangan kita, yuk. Katakan, kami yakin Tuhan, Kau ada di dalam kehidupan kami. Ku yakin Amin. Kau hadir di sini. Katakan, hadir di hidupmu loh. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Katakan, sini. aku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Turunkan tangan saudara di dalam hadirat Allah. Saya nggak menantang saudara untuk maju ke depan, enggak. Tapi saya menghormati Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita. Kita menghargai, kita welcome sama Holy Spirit yang melawat kita. Adakah di antara saudara yang mengatakan, saya tertegur banget oleh firman Tuhan pagi hari ini? Jangan lihat kiri kanan, tutup matamu. Kalau ada seperti itu, angkat tangan kananmu ke atas dan taruh tangan kirimu di dadamu. Turunkan tangan, ada banyak tangan terangkat. Mungkin ada di antara yang berkata, selama ini aku nggak nyadar. Aku ragu-ragu aku keluar masuk gereja. Tapi aku nggak nyadar kalau dia penguasa yang luar biasa. Bahkan aku ragu-ragu kalau dia ada di dalam perahu kehidupanku. Dan yang lebih parah, aku tidak mengandalkan dia. Kalau ada seperti itu saudara, taruh tangan kirimu di dadamu. Dan tangan kananmu perlahan-lahan terangkat ke atas. Ada banyak tangan terangkat. Hari ini bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi karena Dia yang menyertai hidupmu dan hidupku. Katakan ketika kita naikkan pujian ini, ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini, di hatimu, tunjuk hatimu, di dalam hidupmu, tunjuk hidupmu. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Tunjukkan hidupmu. Haleluya. Jesus. Jesus. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin
Saya serahkan pada Bro Budi. Yakin Haleluya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami bersorak-sorai. Kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Tuhan Gembala yang baik, Tuhan pemimpin, Tuhan penguasa tunggal alam semesta ini. Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami itu cukup bagi kami. Cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami simpan firman-Mu dalam pikiran hati kami. Berkatakan terus firman-Mu setiap hari. Dan terus mengizinkan firman-Mu hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing dengan terus yakin menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, bersyukur, percaya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjawab doa kami lebih sempurna. Untuk setiap pribadi kami, keluarga kami, studi pekerjaan pelayanan kami, kota kami, negeri kami. Tuhan, kehendak-Mu, rencana-Mu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sedikit ada pengumuman, perhatikan baik-baik. Ada 3 pengumuman yang membuat kita berdoa.